ada sisi gelapnya, ada fokus pemerintahan ini. Nah, lebih ke politik. Contohnya seperti negara ini lalu uh, fokus dalam hal dunia politik dan tidak fokus kepada masyarakat. Nah, jadi itu membuat ekonomi rakyat menjadi terpuruk atau inflasi. Nah, kita lanjutkan lagi. Pemerintahan lebih ke politik, luar negeri, dan proyek simbolisasi. Nah, sehingga ekonomi rakyat makin terpuruk, inflasi meroket hingga ratusan persen, uang makin tak berharga dan barang langka. Rakyat mulai kesulitan makan. Nah, jadi dalam arti barang-barang yang ada di toko-toko itu menjadi melonjak dan rakyat menjadi susah belinya, dan rakyat susah untuk mendapatkan makan tersebut. Selanjutnya, di kancah internasional, Indonesia sangat disegani. Bung Karno memimpin negara-negara non-blok berani menolak kehadiran PBB. Sempat karena kita dianggap boneka barat. Nah, kita bikin rival konferensial Afrika bernama Ganevo, atau kepanjangannya Gain as of the Sea Emerging Funds. Nah, puncaknya adalah kebijakan konfrontasi atau yang Malaysia presiden menolak. Nah, pembentukan Fondepasi Molatasia karena ini dianggap pro-baratan dan no kolonialisme. Ribuan sukarelawan dikirim ke perbatasan Kalimantan. Politik ini mematikan biaya bubar dan memutuskan hubungan diplomatik. Nah, dengan banyak negara barat yang akhirnya bikin bantuan ekonomi berhenti datang ke Indonesia. Segmen keempat yaitu pada puncak pergolakan dan akhir masa. Nah, di balik kemegahan politik luar negeri, di dalam negeri api, konflik makin membesar. Konsep naskan yang disarankan jadi perekat justru ini menjadi bom waktu. PKI ini menjadi semakin lebih kuat. Nah, dan semakin menjadi lebih agresif. Nah, sementara militer dan kelompok agama makin kacau. Ketakutan akan pengambilan alih kekuasaan itu sendiri. Nah, pada dua kubu ini makin bersih tegang dalam hal ini. Soekarno mau mencoba berdiri di tengah sebagai penyeimbang mereka.
Namun kesehatannya makin menurun dan berpengaruh. Mulai terkikis, situasi sangat panas. Seperti gunung berapi yang siap meletus. Dan akhirnya yaitu pada tanggal 10 Oktober ini tahun 1965 meletuslah peristiwa gerakan, yaitu pada tanggal 30 September atau G30S. Peristiwa ini menjadi titik balik sejarah terjadinya kekacauan hebat, penculikan perwira tinggi militer, hingga penempasan besar-besaran terhadap pihak-pihak yang dianggap terlibat Jenderal Soeharto. Nah, mengambil alih kendali keamanan ini. Keamanan yang perlahan, namun dipastikan kekuasaan Presiden Soekarno ini makin terdesak. Masyarakat dan militer menuntut perubahan besar. Situasi pada ekonomi hancur lebur dan keamanan ini karena tidak menentu. Nah, dalam arti peristiwa ini sangat membuat negara menjadi kacau, dan para masyarakat meminta kepada Presiden Soekarno untuk mengubah agar situasi ekonomi ini tidak hancur dan keamanan itu menjadi stabil lagi. Nah, mungkin semakin terdesak, Soekarno mengubahnya. Pada puncaknya terjadi pada tahun 1966 atau lahirlah Surat Perintah 11 Maret atau Superman yang memberikan mandat kepada Soeharto untuk memulihkan keamanan sejenak. Pada saat itu kekuasaan efektif berada di tangan militer. Soekarno makin tersisihkan pada tahun 1967. Nah, MPRS itu menetapkan Soeharto sebagai pejabat presiden. Nah, babak demokrasi ini pun resmi ditutup, dilanjutkan oleh Orde Baru. Nah, jadi pada contoh ini Presiden Soekarno diganti dari Orde Lama menjadi Orde Baru pada Presiden Soeharto untuk menjadi pemimpin resmi dan tergantinya atau membentuknya sejarah baru untuk Orde Baru pada negara Indonesia ini atau bangsa Indonesia ini. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan pergantian Orde Baru. Nah, pada segmen terakhir, yaitu segmen kelima, penutupan dan evaluasi sejarah. Nah, kalau kita melihat ke belakang, masa demokrasi terpimpin ini dibagaikan dua mata uang yang berbeda sisi. Nah, di sisi positifnya yaitu Indonesia
menjadi negara yang sangat disegani dunia. Nah, internasional kita berhasil menjatuhkan berbagai perbedaan-perbedaan seperti perbedaan daerah, bahasa, dan budaya. Nah, yang tadinya mau pecah itu semangat nasionalismenya dan anti penjajahannya itu semangat yang sangat membara. Namun di sisi negatifnya, kebebasan rakyat Indonesia ini menjadi dibatasi. Ekonomi menjadi meronta-ranti. Inflasi menjadi sangat tinggi dan bibit-bibit konflik ideologi ini yang memakan banyak korban jiwa. Di akhirnya demokrasi yang diharapkan menjadi demokrasi asli Indonesia akhirnya tergeser menjadi sentralisasi kekuasaan yang terlalu kuat di satu orang tersebut. Nah, jadi dalam diartikan hanya kita butuh satu orang kuat untuk sentralisasi pada kekuasaan ini untuk mengatur agar inflasi pada Indonesia pada zaman waktu dulu itu menjadi stabil. Nah, pada bibit-bibit konflik ideologi juga tidak akan bermunculan lagi. Maka dari itu pada saat itu Indonesia butuh orang kuat, hanya satu orang. Nah, selanjutnya, lalu apa yang bisa kita ambil pelajaran hari ini? Pertama, stabilitas politik itu penting, tapi tidak boleh mengorbankan hak-hak demokrasi tersebut. Nah, rakyat secara total yang nyata agar nasionalisme ini itu hebat, tapi harus dibarensi dengan pembangunan ekonomi pendapat. Adalah hal biasa, asalkan dari kita tidak sampai saling memaksakan satu sama lain seperti yang terjadi di masa kelam atau di masa lalu tersebut. Nah, tahun 1965 dulu itu demokrasinya terpimpin. Nah, yang mengajarkan kita tersebut bahwa mencari sistem yang pas untuk Indonesia itu tidak mudah, butuh proses dan butuh kearifan bersama. Jadi maksud contoh kearifan bersama itu membaur sesama kita. Nah, dan selanjutnya itu demikianlah perjalanan singkat masa demokrasi ini. Nah, terpimpin sebuah masa di mana Indonesia mencari jati diri, berusaha bangkit dengan segala cara. Namun dihadapkan pada masa realita yang sangat berat. Sejarah adalah guru kehidupan. Semoga dengan memahami
masa lalu kita bisa melangkah dan ke masa depan dengan yang lebih bijak. Nah, jadi dalam penjelasan ini kita bisa lebih memahami dalam sejarah pada masa lalu, pada tahun-tahun yang kelak. Nah,